Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai pinjaman online atau yang biasa kita sebut dengan pinjol dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan kaidah fikih. Pinjaman online merupakan salah satu perkembangan teknologi di bidang keuangan yang memudahkan masyarakat memperoleh dana secara cepat melalui aplikasi atau internet. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat berbagai persoalan hukum, terutama terkait bunga, denda, dan cara penagihan yang sering merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dianalisis menggunakan kaidah fikih agar dapat diketahui status hukumnya menurut syariat Islam. Pengertian pinjaman online. Pinjaman online adalah layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui aplikasi atau website. Di Indonesia, pinjaman online diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu OJK apabila telah memperoleh izin resmi. Pinjaman online terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, pinjaman online konvensional yang menggunakan sistem bunga. Yang kedua, pinjaman online syariah yang menggunakan akad sesuai syariat Islam, seperti akad qard, muraqabah atau wakalah bil ujroh. Perbedaan inilah yang nantinya mempengaruhi status hukumnya. Kaidah fikih yang digunakan adalah al-dhararu yuzalu, artinya kemudaratan harus dihilangkan. Kaidah ini termasuk salah satu dari 5 kaidah fikih besar. Makna kaidah ini adalah bahwa Islam tidak menghendaki adanya kerugian, penindasan, maupun bahaya terhadap manusia. Setiap aktivitas yang menimbulkan kerusakan wajib dicegah atau dihilangkan. Dasar hukum kaidah. Kaidah ini memiliki dasar yang kuat dari Al-Quran dan hadis, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ayat ini mengajarkan bahwa umat Islam dilarang melakukan sesuatu yang membawa kerusakan terhadap dirinya maupun orang lain. Selain itu, terdapat surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Ayat ini menjadi dasar larangan mengambil keuntungan dengan cara yang merugikan orang lain. Di dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la dharara wa la dhiraru, yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan Malik. Hadis inilah yang menjadi dasar utama lahirnya kaidah al-dhararu yuzal. Unsur-unsur kaidah. Ada beberapa unsur penting dalam kaidah ini. Yang pertama, harus ada kemudaratan. Apa itu kemudaratan? Yaitu kemudaratan bisa berupa kerugian ekonomi, tekanan psikologis, kehilangan harta, atau rusaknya kehidupan sosial. Yang kedua, kemudaratan wajib dihilangkan. Artinya, hukum Islam selalu mengutamakan perlindungan terhadap manusia. Yang ketiga,
menghilangkan kemudaratan tidak boleh menimbulkan kemudaratan baru yang lebih besar. Misalnya, menyelesaikan utang dengan cara melakukan penipuan tentu tidak dibenarkan. Yang keempat, tujuan akhir adalah menciptakan kemaslahatan. Karena salah satu tujuan syariat adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Analisis kasus pinjaman online. Pada dasarnya, Islam tidak melarang seseorang berhutang. Bahkan, dalam Al-Quran terdapat ayat tentang utang piutang, yaitu Surat Al-Baqarah ayat 282, yang artinya hutang merupakan sesuatu yang dibolehkan selama memenuhi ketentuan syariat. Namun, yang menjadi masalah adalah praktik pinjam online saat ini. Banyak pinjaman online konvensional yang mengenakan bunga sangat tinggi. Selain itu, terdapat denda keterlambatan yang terus bertambah. Akibatnya, jumlah hutang menjadi berkali-kali lipat dari pinjaman awal. Tidak sedikit masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, bahkan kehilangan harta karena tidak mampu membayar bunga tersebut. Selain itu, sebagian pinjaman online ilegal melakukan penagihan dengan cara mengintimidasi. Misalnya, menghubungi seluruh kontak di telepon peminjam, menyebarkan data pribadi, mengancam, bahkan mempermalukan peminjam di media sosial. Tindakan seperti ini jelas menimbulkan kemudaratan jika dianalisis menggunakan kaidah ad-dararu yuzal. Maka, praktik tersebut bertentangan dengan tujuan syariat. Islam melarang pengambilan keuntungan melalui cara yang merugikan orang lain. Karena itu, pinjaman online yang mengandung riba, bunga berlebihan, denda yang menjerat, serta intimidasi dalam penagihan termasuk praktik yang harus dihilangkan. Namun, kita juga harus memahami bahwa tidak semua pinjaman online haram. Saat ini, sudah terdapat pinjaman online syariah. Dalam sistem syariah, tidak digunakan bunga. Keuntungan diperoleh melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariat. Akad dilakukan secara transparan. Hak dan kewajiban kedua belah pihak dijelaskan sejak awal. Tidak ada unsur riba, gharar, maupun maisir. Karena itu, apabila seluruh ketentuan syariah dipenuhi, maka pinjaman online syariah dapat menjadi solusi pembiayaan yang halal. Status hukum. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pinjaman online terbagi menjadi dua. Yang pertama, pinjaman online syariah yang memenuhi prinsip Islam hukumnya boleh, yaitu mubah. Kedua, pinjaman online konvensional yang mengandung riba, bunga berlebihan, denda yang menjerat, penipuan, atau intimidasi hukumnya haram karena bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan kaidah ad-dararu yuzal. Sampai sini dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan kerugian. Kaidah fikih ad-dararu yuzal mengajarkan bahwa segala bentuk kemudaratan harus dihilangkan. Oleh karena itu, umat Islam harus berhati-hati sebelum menggunakan layanan pinjaman online, memastikan legalitasnya, memahami akad yang digunakan, dan menghindari transaksi yang mengandung riba maupun praktik yang merugikan. Dengan demikian, teknologi keuangan dapat dimanfaatkan secara bijak dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan prinsip-prinsip
syariat Islam. Terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, teknologi keuangan dapat dimanfaatkan secara bijak dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dari kami sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.